Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 17. Betapapun, yang 8 bagian ini sudah cukup membuat seorang tokoh besar seperti Xiao Bin Lomo menjadi sibuk dan terdesak hebat. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui menonton pertempuran ini dengan pandang mata kagum. Menyaksikan kehebatan sepak terjang kakek aneh itu, mereka berdua tahu diri dan tidak berani maju membantu Qiang Liong. Mereka maklum bahwa tingkat kepandaian mereka masih jauh di bawah tingkat kakek itu, maka jika mereka membantu, hal ini tidak akan menguntungkan Qiang Liong. Betapa kagum hati mereka melihat Qiang Liong mendesak kakek itu dengan sepasang pensilnya. Xiao Bin Lomo masih berusaha mempertahankan diri, namun makin lama ia makin terkurung dan tak dapat keluar dari lingkaran ujung pensil yang bergerak-gerak secara aneh itu. Dalam pandang matanya, kini ada banyak sekali ujung pensil yang menyerang jalan-jalan darah terpenting di tubuhnya membuat ia sibuk dan akhirnya ia bergulingan di atas tanah untuk menghindarkan diri. Xiao Bin Lomo tak dapat tertawa lagi dan agaknya baru kali ini selama hidupnya ia bertanding melawan seorang pemuda tanpa ketawa mengejek. Rasa penasaran dan malu membuat ia menjadi marah. Tiba-tiba ia meloncat dari keadaan bergulingan itu, tangan kanan kiri sudah merenggut keluar 2 buah benda hitam sebesar telur angsa, kemudian ia membanting 2 telur itu ke atas tanah di sebelah depannya. Terdengar suara meledak 2 kali dan asap putih tebal menyelimuti sekelilingnya. Qiang Liong terkejut dan dapat menduga bahwa asap putih tebal bergulung-gulung ini tentu mengandung racun, maka ia cepat mengumpulkan napas dalam dada lalu menahan napas dan menerjang maju dengan totokan-totokan maut dalam bentuk tulisan. Dengan ketabahan luar biasa Qiang Liong menyerbu lawan yang bersembunyi dalam asap putih. Makin lama asap mengepul makin banyak dan tebal sehingga kedua orang itu lenyap ditelan gumpalan-gumpalan asap. Akan tetapi, kakek aneh ini sekarang sudah mengambil bambu kecil yang tadinya ia gendong di punggung dan begitu ia membuka sumbat bambu itu dari dalam bambu keluar asap hitam yang amat busuk baunya. Qiang Liong terkejut bukan main. Inilah semacam asap beracun yang luar biasa jahatnya. Jangankan tercium dan memasuki paru-paru, baru mengenai kulit saja sudah dapat menimbulkan keracunan hebat. Maka ia cepat menggerakkan lengan-lengan bajunya dikebutkan dengan pengerahan tenaga sinkang asap itu buyar tidak jadi menyerangnya. Keadaan di sekeliling gelap pekat dan ia tahu bahwa dirinya dikurung asap-asap beracun. Qiang Liong cepat mengerahkan ginkangnya karena pada saat itu ia sudah tidak dapat melihat lagi kemana perginya lawan. Ia meloncat cepat keluar dari kurungan asap. Setelah tiba di luar kurungan asap, ia dapat melihat betapa lawannya sudah lenyap dari tempat itu dan ketika ia menengok ke belakang, ternyata 2 orang gadis itu pun sudah lenyap tak tampak bayangannya lagi. Hui Moi. Hui Moi. Ia memanggil dengan suara nyaring. Namun tidak ada jawaban sehingga hatinya menjadi khawatir sekali. Mungkinkan si kakek sakti itu ketika menghilang di dalam gumpalan asap berkesempatan pula untuk menawan 2 orang gadis itu? Ah, tidak mungkin rasanya. Betapapun lihainya Xiao Bin Lomo, tidak mungkin dapat melarikan diri sambil menculik 2 orang gadis itu sedemikian cepat dan di luar tahunya. Apalagi kalau diingat bahwa 2 orang kakak beradik itu bukanlah gadis-gadis lemah dan tentu akan melawan kalau akan diculik sehingga tidak mudah tertawan. Qiang Liong menyelidiki keadaan sekeliling tempat itu, bahkan memeriksa tanah dan rumput di mana Siang Kui dan Siang Hui tadi berdiri. Namun tidak terdapat tanda-tanda atau jejak-jejak yang mencurigakan. Ia mendongkol sekali, merasa ditipu dan dipermainkan lawan. Xiao Bin Lomo kakek iblis! Teriaknya marah. Kalau engkau memang laki-laki, hayo maju dan lanjutkan pertandingan. Tak ada gunanya bersikap pengecut dan melarikan gadis-gadis itu. Betapapun kerasnya ia berteriak, tiada jawaban kecuali tiupan angin yang membawa hawa panas terik matahari. Dengan pandang mata seperti harimau marah, Qiang Liong lalu meloncat dan berlari-lari cepat. Tujuannya sudah tetap. Pergi ke Kaolikungsan di lembah Sungai Nukiang. Kalau tidak salah dugaannya, tentu kakek iblis tadi merupakan sekutu para pendeta Tibet yang memimpin pasukan Sisia menyerbu Nancao. Tentu ada permusuhan di antara bengkau. Kalau ia harus pergi dulu mencari Kau Bian Cincin seperti yang direncanakan Siang Kui dan Siang Hui, ia khawatir kalau-kalau akan terlambat.
Ia harus pergi menolong dua orang gadis itu dan adiknya. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Ia berduka kalau teringat akan nasib malang yang menimpa keluarga Kambusin, adik gurunya dan nasib para pimpinan Bengkau. Mereka tewas dan setelah pimpinan Bengkau terbasmi, siapa lagi yang dapat menggantikan mereka? Hanya tinggal Kau Bian Cinjin seorang diri. Ah, betapa akan marah dan berduka hati gurunya kalau mendengar berita tentang malapetaka ini. Gurunya mempunyai hubungan yang amat erat dengan Bengkau. Di samping semua itu, kekuatan Nancau terletak kepada Bengkau. Kalau Bengkau runtuh, apa jadinya kerajaan Nancau kelak? Teringat akan ini, Qiang Liong mempercepat larinya. Ia maklum bahwa tugasnya menolong Siang Hui dan Han Qi, adik kedua orang gadis itu, bukanlah tugas ringan, bahkan merupakan tugas berbahaya sekali. Yang akan ia hadapi bukanlah lawan-lawan biasa, melainkan kekuatan yang amat besar, kekuatan yang telah membasmi Bengkau. Kalau tokoh-tokoh besar, terutama sekali ketua Bengkau yang amat sakti, sampai tewas menghadapi kekuatan ini, terang bahwa dia seorang diri tidak akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi, betapapun juga Qiang Liong tidak menjadi gentar. Ia harus cepat-cepat mengejar dan berusaha menolong anak-anak pamannya, Kambusin, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Girang dan juga bingung Qiang Liong ketika akhirnya ia dapat mengikuti jejak Xiao Bin Lomo. Dari para penduduk pegunungan ia mendengar bahwa kakek kurus kecil yang selalu tertawa itu melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Kaolikungsan. Tepat seperti yang diduganya. Akan tetapi ia merasa bingung mendengar bahwa kakek itu melakukan perjalanan seorang diri saja. Kalau begitu, kemanakah perginya Siang Kui dan Siang Hui? Siapakah yang menculik mereka? Kalau yang menculik itu teman-teman Xiao Bin Lomo, kenapa kakek ini melakukan perjalanan seorang diri saja? Karena penasaran ia mengejar terus sampai ke kaki pegunungan Kaolikungsan. Sampai di kaki gunung ini ia menjadi bingung karena kehilangan jejak kakek yang dikejarnya. Daerah itu amat sunyi, tidak ada penduduk dan ia tidak dapat menduga ke arah mana kakek itu pergi, juga tidak tahu di mana adanya markas para pendeta Tibet yang telah membasmi Bengkau. Menurut penuturan kedua orang gadis itu, katanya para pendeta Tibet bermarkas di pegunungan Kaolikungsan di lembah Sungai Nukiang. Mulailah ia pergi mencari sungai yang dimaksudkan. 2 hari lamanya ia berputaran, akhirnya ia dapat melihat sungai itu. Dari sebuah lereng yang tinggi dan terjal, ia melihat sungai itu jauh di bawah, tampak kecil berliku-liku dan airnya berwarna biru dengan buih putih menabrak batu-batu. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring dan Qiang Liong cepat melempar diri ke bawah. Beberapa batang anak panah menyambar dan lewat di atas tubuhnya. Ketika ia meloncat bangun, tempat itu sudah terkepung oleh 7 orang laki-laki tinggi besar, dipimpin oleh seorang Huisyo berkepala gundul dan berjubah merah. Keadaan 7 orang laki-laki itu sama dengan 20 orang yang mengeroyok Siang Kui dan Siang Hui, maka Qiang Liong cepat menduga bahwa mereka ini tentulah orang-orang Sisia dan Huisyo itu tentulah seorang di antara pendeta Tibet yang memimpin barisan itu. Maka ia bersikap waspada dan juga girang karena tanpa disangka-sangka ia mendapatkan jejak markas yang dicarinya. Dengan sikap tenang ia menghadapi Huisyo itu dan berkata, "Bukankah kalian ini orang-orang Sisia dan Lo Suhu ini seorang pendeta Tibet?" Pertanyaan Qiang Liong menimbulkan kekagetan kepada mereka. Huisyo itu pun membelalakan matanya yang bundar dan memandang penuh selidik, kemudian terdengar suaranya yang nyaring dengan logat kaku. "Orang muda, engkau siapakah dan bagaimana engkau dapat mengenal kami? Apakah engkau ada keperluan menghadap pimpinan kami?" "Aku Shik yang bernama Liong dan aku dapat mengenal Lo Suhu sekalian karena sudah banyak aku mendengar tentang pasukan Sisia. Memang aku ingin bertemu dengan pimpinan kalian, terutama sekali untuk minta kembali seorang anak kecil bernama Kam Han Qi dan 2 orang nona yang beberapa hari yang lalu kalian culik." "Keparat! Orang Bengkau mencari mampus. Serbu!" teriak pendeta itu yang mendadak berubah sikapnya menjadi galak sekali. 7 orang laki-laki tinggi besar itu serentak mentaati komando ini dan bagaikan harimau-harimau kelaparan mereka menubruk Qiang Liong dengan serangan-serangan ganas. Kini mengertilah Qiang Liong mengapa Siang Kui dan Siang Hui mengamuk dan membunuhi semua orang Sisia yang mengeroyok mereka. Kiranya selain 2 orang gadis itu mendendam karena kematian keluarga mereka dan terculiknya adik mereka, juga orang-orang Sisia ini amat kejam dan ganas,
seperti iblis-iblis yang haus darah. Bahkan gerakan 7 orang ini berbeda dengan para pengeroyok Xiang Kui dan Xiang Hui. Gerakan 7 orang sisya ini dia pun sama ganas dan kasar, namun lebih dahsyat dan jelas bahwa mereka ini memiliki kepandaian ilmu silat yang lumayan dan keberanian yang nekat. Qiang Liong tidak menyia-nyiakan waktu. Tubuhnya bergerak ke kiri dan begitu kaki tangannya menyambar, 4 orang pengeroyok sudah roboh, tak mampu bangkit kembali. 3 orang sisya yang lain kaget setengah mati, mata mereka sampai terbelalak kaget. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak disusul oleh rasa takut karena buktinya mereka berteriak parau dan menyerbu makin dahsyat lagi dengan golok mereka. Pendeta berkepala gundul itu juga terkejut dan kini menghunus pedangnya lalu ikut menyerbu, gerakannya amat kuat dan pedangnya mendatangkan angin. Qiang Liong kembali meloncat ke kanan, sengaja agak jauh untuk memancing para pengeroyoknya. 3 orang sisya menyerbu, tidak peduli akan sesuatu agaknya dan mereka ini benar-benar merupakan prajurit-prajurit yang tak kenal takut sehingga orang-orang seperti ini kalau dipakai berperang tentu amat kuat. Qiang Liong sudah siap, begitu 3 orang ini maju diikuti oleh Wei Xiao jubah merah yang lebih berhati-hati sikapnya, ia menerjang maju, jari tangannya menyambar dan hampir berbareng 3 orang sisya ini pun roboh. Wei Xiao itu cepat memutar pedang ketika melihat kaki Qiang Liong menyambar ke arahnya. Akan tetapi ternyata pemuda lihai ini hanya menggertak dengan tendangannya. Begitu pedang membabat ke arah kakinya, ia menahan kaki itu dan tangan kirinya menotok ke arah pundak dengan totokan maut. Wei Xiao itu terkejut, berseru keras dan berusaha menyelamatkan diri dengan melempar tubuh ke kanan, begitu keras gerakannya sehingga ia tidak melihat bahwa di sebelah kanannya adalah tebing yang curam. Tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya terjerumus ke bawah. Wei Xiao itu mengeluarkan suara bersuit nyaring sekali dan diam-diam Qiang Liong menjadi kagum. Sudah jelas bahwa nyawa Wei Xiao itu berada dalam cengkeraman maut, akan tetapi Wei Xiao dalam usaha terakhir, bukan berteriak minta tolong melainkan mengeluarkan suara suitan nyaring memberi peringatan teman-temannya. Sampai dekat ajal pun Wei Xiao ini masih melakukan tugasnya. Benar saja dugaannya. Karena dari atas lereng kini muncul puluhan orang yang berlari-lari ke bawah dipimpin oleh beberapa orang Wei Xiao berjubah merah. Dari jauh mereka itu sudah menghujankan anak panah sehingga terpaksa ia mencabut pensil dan memukul setiap anak panah yang mengancam dirinya. Ia sudah bersiap untuk melayani mereka semua, sungguh pun ia merasa sangsi apakah ia akan sanggup menghadapi pengeroyokan demikian banyak orang sendirian saja. Pada saat itu, dari sebelah kanan menyambar sinar merah. Qiang Liong kaget, tak menyangka bahwa dari tempat dekat ada orang membokongnya. Untuk membuat gentar hati lawan, Qiang Liong mengeluarkan kepandaiannya. Tangan kirinya berputar dan dengan 2 buah jari tangannya, ia menjepit senjata rahasia itu yang ternyata adalah sebatang piau beronce merah dan ketika ia memandang terdapat sepotong kertas dibelitkan pada piau ini. Ia makin heran, cepat ia membuka kertas itu dan membaca tulisan tangan halus indah. Lekas mundur, dari bawah pohon siung turun ke bawah sampai di sungai. Cepat sebelum terlambat. Qiang Liong merasa heran, akan tetapi sebagai seorang cerdik ia tidak ragu-ragu lagi. Siapapun orang yang mengirim surat secara aneh ini, belum tentu mempunyai niat buruk. Adapun puluhan orang yang berlari-lari turun dari atas itu, sudah jelas berniat mengeroyok dan membunuhnya. Maka ia pun cepat membalikkan tubuhnya dan mundur sampai ke pohon siung yang dimaksudkan dalam surat. Ketika ia menjenguk ke bawah, ternyata bagian ini berbatu-batu sehingga memungkinkan dia untuk merayap turun. Ia menahan napas mengumpulkan semangat, lalu turun melalui cabang-cabang pohon itu ke bawah. Dari cabang yang melengkung ke bawah itu ia merayap terus berpegangan dan berpijak pada batu-batu gunung dan akar-akaran, terus merayap ke bawah dengan cepatnya. Sebelum ia mencapai dasar jurang yang amat curam dan seolah-olah tiada batasnya ini, ia mendengar suara ramai-ramai di sebelah atas kepalanya. Agaknya puluhan orang yang mengejar dari atas tadi sudah lewat di dekat pohon dan karena tidak melihatnya maka terus berlari melewati pohon. Akan tetapi Qiang Liong masih tetap hati-hati dan ia terus merayap turun secepatnya. Ia khawatir kalau ada yang mengejarnya sebelum ia sampai di dasar jurang. Kekhawatirannya ternyata terbukti ketika tiba-tiba terdengar sambaran angin dari atas. Ia cepat bergantung kepada sebatang akar dan mengayun tubuhnya mengelak. Sebuah panah tangan yang hitam meluncur dekat pundaknya.
Ketika ia berdongak, ia melihat 5 orang Huisyo berjubah merah sudah merayap turun, pula mengejarnya. Kemudian Huisyo itu mengayun tangan dan kini belasan batang senjata rahasia menyambar ke bawah. Suara senjata-senjata itu bercuitan mengerikan dan sambarannya amat cepat. Terpaksa Qiang Liong menggunakan kekuatan kakinya untuk berdiri di atas akar melintang dan ia menggunakan ujung lengan bajunya yang digerakkan kuat-kuat untuk memukul runtuh semua senjata rahasia. Namun alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa senjata-senjata rahasia ini mengandung tenaga yang jauh lebih kuat dari para pengeroyok yang telah ia robohkan tadi. Jelas bahwa tingkat kepandaian 5 orang Huisyo berjubah merah yang mengejarnya ini cukup tinggi dan tidak boleh dipandang ringan. Apalagi ketika ia melihat betapa kini banyak sekali orang sisya mulai pula menuruni tebing itu sambil berteriak-teriak. Dengan pengerahan ilmu meringankan tubuhnya, Qiang Liong mempercepat gerakannya merayap turun dan akhirnya dengan hati lega ia sampai juga di atas tanah. Sungai Nukiang kini berada tak jauh di depan dan ia lalu lari ke tepi sungai. Akan tetapi ia tidak melihat tempat sembunyi yang baik. Tiba-tiba ia mendengar suara halus memanggilnya dari sebelah kiri. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita cantik melambaikan tangannya, dan wanita itu berdiri di balik sebuah batu besar. Memang banyak terdapat batu-batu besar sepanjang sungai sebelah kiri. Agaknya batu-batu besar ini adalah batu-batu yang gugur dan longsor dari lereng gunung. Ia tidak tahu siapa wanita itu, akan tetapi mengingat akan tulisan surat yang ia terima di atas tadi, sangat boleh jadi wanita inilah yang memberi petunjuk kepadanya. Maka tanpa ragu-ragu lagi Qiang Liong lalu lari ke sebelah kiri dan sebentar saja ia sudah lenyap dari pandang mata para pengejarnya yang masih merayap turun hati-hati dari atas tebing, karena ia terlindung dan tertutup oleh batu-batu besar. Wanita itu sudah lenyap dan ketika Qiang Liong mencari-cari dengan pandang matanya, terdengar suara halus. "Kesini. Masuk ke gua ini." Suara itu datang dari sebuah gua yang terbentuk oleh tumpukan batu-batu besar. Sebetulnya bukan gua melainkan batu-batu besar yang bertumpuk-tumpuk dan di antara batu-batu besar itu terdapat celah-celah yang sebesar tubuh manusia. Qiang Liong berlari dan memasuki celah-celah itu. Ternyata agak dalam juga celah-celah itu dan di sebelah dalam makin lebar, ada semeter lebarnya. Tempat ini remang-remang dan tampaklah sesosok bayangan wanita yang bertubuh ramping, memberi isyarat dengan tangan agar ia masuk terus. Dalam keadaan remang-remang mereka berhadapan dan wajah wanita itu cantik manis. Qiang Liong merasa pernah melihat wajah ini, akan tetapi ia lupa lagi di mana dan kapan. "Nona siapakah dan mengapa?" "Hus. Belum waktunya bicara." Wanita itu berbisik, suaranya halus dan lirih. Kemudian untuk dapat diterima oleh pendengarannya, ia mendekatkan mulutnya di telinga Qiang Liong. "Kongcu, kau sembunyilah di sini. Musuh terlalu banyak dan lihai." Berdebar jantung pemuda itu. Sejak memasuki tempat yang sempit itu tadi bau yang amat harum telah menyengat hidungnya dan kini setelah nona itu berdiri begitu dekat, bau harum semerbak itu lebih nyata lagi keluar dari rambut yang terurai panjang. Rambut panjang. Kini teringatlah ia. Nona ini adalah gadis cantik yang pernah diganggu Butek Siulam, yang kemudian ditolong oleh Mutiara Hitam dan si berandal atau Tang Haulam. Ketika hal itu terjadi, ia bersembunyi maka ia mengenal siapa gadis ini. Namanya Polengin, wanita berpakaian merah yang berambut panjang dari Siang Emoyo sini. Kau. Murid Siang Emoyo sini. Hus, mereka tentu sudah dekat. Wanita itu berbisik lagi dan kini hawa yang hangat dari mulut wanita itu menyentuh pipinya. Agaknya saking tegang wanita itu mendekatkan mulutnya. Qiang Liong teringat lagi akan keadaannya yang terancam pengeroyokan puluhan orang. Bersembunyi pun percuma, tentu mereka akan dapat menemukan kita. Ia pun berbisik dan siap untuk menerjang keluar. 2 buah tangan yang kecil dan berkulit halus menahan dadanya. "Jangan bergerak, Kongcu. Kau disinilah aku yang akan menahan mereka. Kau lihat saja, jangan khawatir." Setelah berkata demikian, wanita itu melangkah keluar dan karena tadinya ia berada di sebelah dalam untuk keluar ia harus melewati Qiang Liong. Tempat itu sempit, jadi tentu saja tubuh mereka saling merapat. Merasa betapa tubuh padat penuh tonjolan yang halus dan keras mepet di tubuhnya, Qiang Liong terpaksa memejamkan mata.
Untung hanya sebentar saja godaan hebat ini dan kini Po Leng In sudah menyelinap keluar. Karena betapapun juga ia belum mengenal betul wanita itu dan belum tahu akan wataknya, apalagi kalau diingat bahwa wanita itu murid iblis betina Siang Mou sini, maka dengan hati-hati Qiang Liong lalu bergerak mendekati mulut celah-celah batu untuk mengintai keluar. Ia melihat Po Leng In bersembunyi di balik batu besar dan ia melihat pula 5 orang pendeta berjubah merah memimpin hampir 50 orang sisya berdiri mendekati tempat itu. Jantung Qiang Liong berdebar dan kedua tangannya sudah siap meraba sepasang senjatanya, matanya tajam memandang ke depan. Tiba-tiba ia melihat Po Leng In menggerakkan tubuh dan bagaikan seekor burung berbulu merah, gadis cantik manis itu melayang naik ke atas batu besar, bertolak pinggang dan dengan suara nyaring menegur ke bawah. Mowai Suhu, pendeta berlima, membawa pasukan ke sini ada kepentingan apakah? Aneh sekali 5 orang pendeta yang usianya sudah setengah abad kurang lebih dan yang bersikap garang jelas memperlihatkan tanda bahwa mereka memiliki ilmu kepandaian tinggi itu, tiba-tiba bersikap hormat ketika melihat bahwa yang menegur mereka adalah nona baju merah itu. Mereka mengangkat kedua tangan depan dada sebagai tanda menghormat, kemudian seorang di antara mereka menjawab. Kiranya Kounio, nona, yang berada di sini. Pinceng berlima dan pasukan sedang mengejar seorang pemuda berpakaian putih. Dia telah membunuh seorang saudara kami dan sudah membunuh beberapa orang anggota pasukan. Kami melihat dia tadi lari turun ke bawah dan agaknya lewat di sini. Pendeta itu agak sangsi lalu memandang kepada nona baju merah itu dengan pandang mata tajam penuh selidik. Tidak ada orang lewat di sini, Toa Suhu. Kata Po Leng In, suaranya bersungguh-sungguh dan kini ia sudah melayang turun di depan 5 orang Huishyo itu, menghadang jalan masuk melalui 2 bongkah batu besar. 5 orang itu saling pandang, kemudian yang tertua bicara lagi. Akan tetapi, Kounio, ada di antara kami yang tadi melihat bayangan putih berlari menuju ke jurusan ini. Toa Suhu, hanya karena memandang muka ketua kalian maka aku masih bersikap sabar. Guruku dan kepala kalian bersahabat dan sederajat. Aku sebagai murid kepala dari guruku berarti mempunyai derajat lebih tinggi daripada kalian yang hanya menjadi anak buah Bou Lek Chou. Apakah kalian berani mengatakan bahwa aku bersekongkol dengan musuh? Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Beranikah kalian menghina murid guruku? Ucapan itu ketus dan keras, penuh wibawa dan pengaruhnya benar-benar hebat. 5 orang Huishyo itu menjadi pucat wajahnya dan mereka menundukkan muka. Akan tetapi pasukan yang terdiri dari orang sisya yang kasar itu agaknya merasa penasaran. Mereka menganggap wanita muda ini sebagai tamu, sungguh pun para pimpinan, yaitu para pendeta Tibet berjubah merah amat menghormatinya, namun belum pernah mereka menyaksikan kelihayan wanita muda yang cantik ini. Bahkan diam-diam seringkali mereka membicarakan wanita ini dalam sendau gurau yang kotor. Kini melihat betapa gadis ini berani menghadang, padahal mereka percaya bahwa musuh yang dikejar lari ke jurusan ini, beberapa orang di antara mereka mulai bersungut-sungut musuh tadi lari ke sini. Masa harus membiarkan dia lari? Dia sudah membunuh banyak teman kita. Melihat betapa anak buah pasukan itu mulai ribut-ribut, diam-diam Po Leng In mendongkol dan juga khawatir sekali. Kalau mereka nekat dan kemudian dapat menemukan pemuda baju putih itu, selain ia mendapat malu, juga tentu akan mendapat teguran, mungkin hukuman keras dari gurunya. Akan tetapi, apapun yang terjadi, tak mungkin ia dapat membiarkan pemuda itu terancam bahaya maut. Berhenti! Bentaknya ketika melihat pasukan itu bergerak maju. Tidak percaya kepadaku berarti menghina guruku. Siapa menghina guruku berarti akan mampus di tanganku. Lihat, siapa yang kepalanya lebih keras daripada batu ini? Setelah berkata demikian, Po Leng In menggerakkan kepalanya. Rambutnya yang panjang dan halus serta berbau harum itu menyambar ke depan, tampak sinar hitam dan terdengar suara meledak kecil seperti pecut. Ujung rambut menghantam batu dengan lecutan keras dan pinggir batu yang dihantam rambut ini pecah dan remuk berhamburan seakan-akan dipukul dengan senjata tajam. Orang-orang sisya itu boleh jadi merupakan orang-orang yang ganas dalam perang serta kuat, namun selama hidup mereka baru kali ini menyaksikan betapa rambut, apalagi rambut wanita yang halus lemas dan harum dapat menghancurkan batu. Mereka menjadi takjub memandang dengan mata terbelalak, bahkan ada yang mengeluarkan lidah.
5 orang pendeta itu bukan orang-orang biasa. Andai kata mereka tidak merasa segan terhadap tamu yang dihormati kepala mereka dan andai kata Po Leng In seorang lawan, mereka pasti akan melawannya dan tidak menjadi gentar. Karena tidak ingin timbul keributan di antara mereka, maka pendeta-pendeta itu lalu menjura. Maaf, Kounio. Bukan sekali-sekali kami tidak percaya, hanya kami mohon petunjuk. Kemana gerangan larinya buronan kami tadi? Entahlah. Kalian cari ke tempat lain. Kalau di sini terang tidak ada karena sejak tadi aku pun berada di sini dan kalau ia lewat di sini, apa kalian kira aku akan membiarkannya lewat begitu saja? Sekali lagi maaf, Kounio. Kata pendeta itu yang segera memberi komando kepada pasukannya. Hayo kita cari ke jurusan lain. Tak mungkin ia akan dapat menghilang begitu saja. Setelah 5 orang pendeta itu bersama pasukannya beramai-ramai pergi mencari ke jurusan lain, barulah Po Leng In berani memasuki guha kecil itu. Ia tersenyum kecil ketika melihat Qiang Liong berdiri. Dengan sikap tegang. Terpaksa untuk sementara waktu engkau bersembunyi dulu di sini, Kongcu. Biarlah aku menjaga di luar guha ini dan kita dapat bercakap-cakap tanpa khawatir didengar atau diintai orang. Sambil tersenyum manis ia keluar lagi, lalu duduk di luar celah batu. Dari tempat itu ia dapat melihat ke sekeliling sehingga ia akan dapat melihat lebih dulu kalau ada orang datang. Duduklah Kongcu dan mari kita bercakap-cakap. Sambil menarik napas panjang Qiang Liong duduk di mulut guha, agak ke dalam. Dari tempat ia duduk itu ia dapat melihat wajah Po Leng In yang cantik manis, wajah yang ditimpa cahaya matahari, dan bentuk tubuh yang membayang di dalam pakaian merah yang tipis. Nona, mengapa engkau menolongku? Bukankah engkau murid Siang Moyu sini dan kalau tidak keliru dugaanku mendengar percakapan tadi, agaknya gurumu Siang Mo sini yang membantu Bo Lek Chou, kepala para pendeta Tibet berjubah merah. Bukankah gurumu dan Bo Lek Chou itu yang telah membasmi tokoh-tokoh bengkau? Po Leng In mengangguk dan sepasang mata yang tajam itu menatap wajah Qiang Liong. Benar dugaanmu, Kongcu. Dan tahukah engkau siapa aku? Po Leng In menggeleng kepala. Aku tidak tahu engkau siapa, Kongcu. Hanya aku tahu engkau bukan orang-orang bengkau. Ilmu silatmu sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa engkau anak murid bengkau. Yang aku tahu hanya bahwa engkau seorang pria yang gagah perkasa dan terutama sekali bahwa engkau telah menyelamatkan nyawaku dengan sambitan kerikil dari tangan Butek Siulam. Qiang Liong berpikir sejenak, kemudian berkata, Nona, tentang perbuatanku mencegah Butek Siulam membunuhmu adalah kewajiban setiap orang, tak perlu kau berterima kasih. Sebaliknya, kau berusaha menolongku dari pengeroyokan para pendeta Tibet dan anak buahnya. Sungguh pun aku merasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu, namun hal itu sebetulnya tidak begitu perlu kau lakukan karena aku tidak takut menghadapi mereka. Aku tahu akan kelihayanmu, Kongcu. Akan tetapi, tanpa petunjukku bagaimana mungkin kau akan dapat pergi memasuki markas para pendeta Tibet dan menolong 3 orang cucu ketua bengkau itu? Qiang Liong terkejut dan juga girang sekali sehingga tanpa ia sadari lagi tangannya bergerak memegang tangan gadis itu yang berkulit halus dan hangat. Bagaimana kau bisa tahu? Betulkah kau mau menolongku? Po Leng In tersenyum dan ketika ia memandang ke arah tangan Qiang Liong yang memegang tangannya, kedua pipinya merah dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan jari-jari tangannya bergerak balas menggenggam tangan pemuda itu. Ketika jari-jari tangan gadis itu memijit-mijit dan menggetar, barulah Qiang Liong sadar dan perlahan-lahan ia menarik kembali tangannya, bibirnya tersenyum. Qiang Liong adalah seorang pemuda tampan putra pangeran pula. Di kota raja namanya sudah amat terkenal, bukan hanya terkenal karena keampuhannya dan kegagahannya, juga terkenal sebagai pemuda yang tak pernah menolak perhatian wanita-wanita cantik. Dia bukan seorang mata keranjang yang suka mengganggu wanita, apalagi menggunakan kepandaian dan ketampanan memaksa wanita, sama sekali ia tidak pernah melakukan hal buruk ini. Akan tetapi, ia seorang yang mempunyai watak amat romantis dan karena ini agaknya maka setiap kali ada wanita cantik tergila-gila kepadanya dan memperlihatkan tanda-tanda mencinta, ia akan menerima dengan kedua lengan terbuka. Dan amat banyaklah wanita cantik tergila-gila kepadanya sehingga ia amat terkenal di kota raja. Bahkan kenalan-kenalan keluarga orang tuanya,
mereka yang mempunyai istri-istri cantik amat berhati-hati dan tidak memberi kesempatan kepada istri-istri mereka untuk bertemu dengan pemuda ganteng ini. Aku tahu, Kongcu, karena selama ini aku mengikutimu. Apa kau kira aku dapat melupakan engkau begitu saja setelah kau menyelamatkan nyawaku? Aku tahu tentang cucu laki-laki ketua bengkau yang tertawan, juga tentang 2 orang gadis yang terculik ketika kau bertanding melawan Xiao Bin Lomo. Tanpa bantuanku, jangan harap kau akan dapat menolong mereka, karena selain amat sukar untuk menyelundup ke dalam markas, juga Bo Lek Chow dan para pembantunya amat kuat, belum lagi diingat bahwa guruku juga berada di sana. Nah, apakah kau sekarang tidak perlu dengan bantuanku? Sepasang mata yang bening dan genit itu memandang penuh arti, bibir yang merah itu tersenyum menantang. Ah, sungguh kau baik sekali, Nona. Tentu saja aku membutuhkan bantuanmu. Kalau aku berhasil menolong mereka, budimu amat besar dan aku Qiang Liong takkan melupakan budi pertolonganmu itu. Betulkah itu, Kongcu? Sampai berapa besarnya kau akan ingat budiku? Ah, Kongcu, aku murid Siang Emoyus ini, ingat. Apakah kau betul telah percaya kepadaku dan tidak khawatir kalau aku menipu dan menjebakmu? Aku memang merasa heran sekali mengapa kau melakukan semua ini untukku. Tak mungkin kalau hanya untuk membalas budi saja. Aku sudah cukup banyak mendengar tentang Siang Emoyus ini, dan biarpun baru sekarang aku berjumpa denganmu, namun sebagai murid Siang Emoyus ini, janggalah kalau kau begitu ingat budi, bahkan akan membelakangi gurumu sendiri demi untuk membantuku. Nona, katakanlah terus terang, apa yang kau kehendaki dan mengapa kau membantuku? Sekarang Qiang Liong memandang tajam penuh selidik. Po Leng In tertawa manis, giginya yang putih berkilauan dan berderet rapi tampak menarik sekali. Tanpa ragu-ragu Po Leng In menaruh tangannya di pundak pemuda itu dan sekali menggerakkan kepala, rambutnya yang panjang hitam dan harum itu berpindah ke depan dada. Bau harum menyambar ke hidung Qiang Liong yang tidak dapat menahan diri lagi, tangannya memegang dan membelai rambut yang panjang halus dan harum itu. Kata-katamu betul, Kongcu. Memang orang-orang seperti guruku dan aku, kami sama sekali tidak peduli tentang budi. Andai kata yang menolongku tempo hari bukan kau, aku pun tidak akan peduli lagi. Akan tetapi, engkau lain lagi. Begitu bertemu, aku tahu bahwa engkau seorang pemuda yang selain ganteng, juga gagah perkasa dan kuat lahir batin. Engkau tenang, tidak ceroboh, berpengalaman dan berhati teguh seperti gunung. Anehkah kalau aku jatuh cinta kepadamu? Koko, Kanda. Aku cinta kepadamu, bersikaplah manis kepadaku dan aku akan menyerah kepadamu, akan membantumu dan kalau perlu bertaruh nyawa untukmu. Dengan sikap manja dan memikat, tangan kecil halus yang tadinya berada di pundak itu kini bergerak merayap, lengan itu merangkul leher Qiang Liong. Biarpun muka mereka sudah saling berdekatan sehingga napas wanita itu sudah menyentuh hidung dan mulutnya, namun Qiang Liong masih tenang dan tersenyum sambil menatap tajam. Tangannya yang tadi membelai kini menjambak rambut, menarik sedikit sehingga muka yang tadi berkulit halus kemerahan, mata yang merayu-rayu, bibir yang menggetar itu agak tertarik menjauh. Keteguhan hati Qiang Liong inilah yang membuat banyak wanita tergila-gila kepadanya. Menghadapi wajah cantik jelita dan cumbu rayu yang akan mencairkan hati seorang pendeta, ia tetap teguh dan tenang, tak pernah ia dirobohkan oleh keteguhan hatinya sehingga selalu si wanita yang terpikat. Biarpun Qiang Liong seorang pria yang romantis dan tidak menolak cinta kasih wanita cantik, namun ia bukan seorang lemah. Betulkah semua kata-katamu ini? Leng In, betulkah kau akan membantuku menolong Siang Kui, Siang Hui, dan Han Qi dari tangan mereka setelah aku melayani cinta kasihmu? Betul, betul, aku bersumpah. Po Leng In ternganga, napasnya diburu nafsu sendiri. Dan kau benar-benar menghendaki aku? Po Leng In mengangguk-angguk dan seluruh tubuhnya lemas. Ketika Qiang Liong melepaskan jambakannya, dia menjatuhkan mukanya di atas dada Qiang Liong yang tersenyum mengejek sambil memeluknya. Semalam itu mereka berdua tidak keluar dari dalam guha yang lebarnya hanya 1 meter itu, Po Leng In yang mabuk cinta dan seolah-olah menjadi makin lemas di tangan Qiang Liong, menceritakan semua keadaan orang Sisia. Kiranya orang-orang Sisia itu diperalat oleh para pendeta Tibet jubah merah yang dikepalai oleh Bo Lek Chow. Pendeta jubah merah Bo Lek Chow ini memiliki kepandaian yang dahsyat dan merupakan pendeta yang murtad di Tibet sehingga ia dimusuhi oleh para pendeta lain.
Untuk menyelamatkan diri karena tidak kuat menentang pendeta-pendeta Tibet yang banyak di antaranya amat sakti, Bo Lek Chow melarikan diri dari Tibet bersama murid-murid dan pengikut-pengikutnya, yaitu para pendeta jubah merah. Dengan ilmu kepandaiannya, Bo Lek Chow akhirnya dapat menaklukkan sisya yang gagah berani dan ulet, bahkan berhasil melatih mereka menjadi pasukan yang kuat. Setelah memiliki pasukan kuat, mulailah Bo Lek Chow mencari kesempatan memukul musuh-musuhnya. Ia menganggap kerajaan Sung masih terlampau kuat untuk dipukul, maka ia lalu mengalihkan perhatian kepada kerajaan Nancao yang kecil dengan maksud menaklukkan kerajaan ini untuk memperbesar pengaruh dan kekuasaan. Dalam usahanya ini, Bo Lek Chow teringat akan sahabat baiknya, juga bekas kekasihnya, yaitu Siang Mo Yusini. Kalau Siang Mo Yusini adalah seorang wanita yang tak pernah tua lahir batinnya, maka Bo Lek Chow biarpun berpakaian pendeta, juga merupakan seorang laki-laki tampan gagah yang tak pernah tua lahir batinnya pula. Karena terlalu suka mengganggu wanita cantik inilah maka ia dimusuhi di Tibet sehingga ia kehilangan sebelah kakinya. Ia segera mengunjungi Siang Mo Yusini yang sudah bertahun-tahun tak pernah turun di dunia Kang Ou semenjak Tian Te Liokui dihancur binasakan oleh suling emas dan para orang gagah. Baca cerita cinta bernoda darah. Karena pada dasarnya memang berwatak rendah, bekas selir kaisar yang lebih terkenal dengan julukan Siang Mo Yusini dan yang sudah bertahun-tahun bertapa di pulau kosong di Laut Selatan ini tertarik oleh bujukan Bo Lek Chow bekas kekasihnya. Lalu ikut membantu dan tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh mereka berdua untuk mengikat kembali hubungan mereka yang telah putus selama bertahun-tahun. Bengkau boleh jadi amat kuat dan banyak terdapat orang pandai. Akan tetapi menghadapi serbuan Bo Lek Chow dibantu oleh guruku, mana mereka mampu mempertahankan diri? Di antara para pendeta jubah merah banyak pula yang memiliki kepandaian tinggi. Itulah sebabnya mengapa ketua Bengkau dan beberapa orang pimpinan Bengkau dapat ditewaskan dan anak laki-laki itu amat disuka oleh guruku, maka diculik. Penyerbuan untuk menjatuhkan kerajaan Nancao tentu saja gagal karena sesungguhnya bukan itulah yang diutamakan Bo Lek Chow, melainkan memukul Bengkau yang menjadi musuh besarnya. Semua diceritakan oleh Po Leng In dan ia menjadi makin tergila-gila kepada Qiang Liong. Selama hidupnya belum pernah Po Leng In bertemu dan mendapatkan seorang pemuda seperti ini, penuh kegagahan, penuh kejantanan. Semalam suntuk sambil bercerita, Po Leng In mempergunakan segala bujuk rayu dan keahliannya dalam bercinta untuk menjatuhkan hati Qiang Liong. Namun sebaliknya dia sendirilah yang jatuh dan menjelang pagi ia menjadi penurut dan patuh kepada laki-laki itu seperti seekor domba yang lemah. Koko, akan kubantu kau menolong kedua orang nona dan anak laki-laki itu. Biarpun untuk itu aku harus mempertaruhkan nyawa. Bisiknya sambil merangkul. Setelah matahari mulai menyinarkan cahayanya di permukaan bumi, barulah mereka berdua keluar dari dalam guha batu. Wajah Po Leng In yang pucat itu kini berseri gembira, rambutnya kusut namun menambah kecantikan wanita yang berambut panjang ini. Sambil melangkah keluar ia menggandeng tangan Qiang Liong yang sikapnya masih tenang dan sama sekali tidak tampak perubahan. Mari, Koko. Mari kita berangkat. Akan tetapi berhati-hatilah jangan kau pandang rendah kepandaian Bo Lek Chow, apalagi kepandaian gurumu. Qiang Liong mengangguk. Aku sudah banyak mendengar tentang kepandaian gurumu dan aku tidak takut. Po Leng In menghentikan langkahnya, merangkul dan mengusap-usap dagu yang membayangkan kekerasan dan kekuatan itu sambil tersenyum. Aku tahu bahwa engkau lihai sekali, Koko. Akan tetapi guruku sekarang bukan seperti dahulu ketika masih suka muncul di dunia Kang Ou. Engkau tentu tidak pernah mendengar bahwa guruku kini telah dan sedang memperdalam ilmu mujizat Hun Beng Tu Hoat, ilmu patahkan semangat, dan untuk menyempurnakan ilmu itulah maka ia menculik Han Qi itu. Qiang Liong yang sedang dicium itu lalu memegang kedua pundak Po Leng In, dan mendorongnya agak menjauh, memandang wajahnya penuh selidik dan bertanya, suaranya keras. Apa kau bilang? Diculik untuk? Kau maksudkan? Iya, Koko. Ikin Hoan Jue, ganti urat pindahkan sumsum. Celaka. Mari kita cepat-cepat menolongnya. Setelah berkata demikian, Qiang Liong menyambar lengan Po Leng In dan secepat terbang mereka berdua lalu lari menuju ke tempat persembunyian Siang Mo Yusini dan Bo Lek Chow. Qiang Liong bukan tidak maklum bahwa ia sedang menuju ke tempat yang amat berbahaya,
seperti Guha Singa dan Telaga Naga, akan tetapi mendengar akan bahaya yang mengancam Han Ki, ia tidak pedulikan itu semua. Lebih-lebih lagi ketika di tengah jalan ia mendengar Po Leng In bercerita bahwa Bo Lek Chou adalah seorang tokoh tua yang percaya akan ilmu menambah semangat dan tenaga yang didapat dari gadis-gadis muda, maka tahulah ia malapetaka hebat sekali mengancam pula keselamatan Siang Hui dan Siang Kui. Yang dimaksudkan oleh Po Leng In tentang Ikin Hoan Jue memang merupakan latihan ilmu hitam yang amat keji. Untuk melatih ilmu ini guna memperdalam Hun Beng Tu Hoat yang mujizat, diperlukan seorang anak laki-laki yang bertulang bersih dan berdarah murni. Siang Emoyus ini yang melatih ilmu ini telah lama sekali mencari-cari dan entah sudah berapa banyaknya anak laki-laki menjadi korbannya, namun ilmunya masih kurang sempurna karena belum pernah ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang benar-benar memenuhi syarat. Han Ki adalah putra Kambusin dan Liu Hui, dua orang yang berdarah pendekar, maka Han Ki merupakan seorang anak laki-laki yang benar-benar memenuhi syarat. Begitu melihat anak ini, Siang Mausini sudah menjadi girang sekali dan ia lalu menculik Han Ki. Ikin Hoan Jue dilakukan dengan cara yang amat mengerikan, yaitu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, setiap hari anak itu akan disedot darah dan sumsumnya. Tidak disedot sekaligus sampai mati, melainkan sedikit demi sedikit sambil setiap hari diberi makan obat-obat penambah darah dan sumsum. Tentu saja akhirnya anak ini akan mati juga, karena selain kehabisan darah dan sumsum, terutama sekali karena hawa murni dalam tubuhnya sedikit demi sedikit tersedot keluar dan pindah ke tubuh orang yang melatih diri dengan ilmu hitam itu. Qiang Liong yang sudah pernah mendengar penuturan suhunya tentang pelbagai ilmu hitam, tentu saja menjadi ngeri dan mempercepat larinya untuk segera menolong 3 orang anak paman gurunya. Kalau perlu ia akan mempertaruhkan nyawanya. Kuilan lari sambil menggigit bibir, menahan tangis. Hatinya mengkal bukan main. Ia marah, kecewa, duka dan penasaran. Ia telah bertemu dengan pendekar sakti suling emas dan makin kagumlah hatinya menyaksikan sepak terjang pendekar sakti itu. Makin banggalah hatinya bahwa pendekar sakti yang hebat itu, hebat kepandaiannya dan hebat pula orangnya, adalah kekasih ibu kandungnya. Akan tetapi justru hal inilah yang selain mendatangkan kebanggaan hati, juga mendatangkan penyesalan, kekecewaan, kemarahan dan penasaran. Kalau pendekar sakti ini kekasih ibu kandungnya, mengapa mereka saling berpisah? Mengapa suling emas meninggalkan ibu kandungnya yang menjadi Ratu Hitan? Dan mengapa pula ia menjadi anak Ratu Hitan? Kalau ibu kandungnya itu bukan istri suling emas, berarti dia adalah anak Ratu Hitan dengan orang lain. Alangkah akan bahagia hatinya kalau suling emas menjadi suami ibu kandungnya. Ia berayah suling emas. Alangkah hebatnya. Dan sebaliknya, kalau suling emas itu bukan bekas kekasih ibunya, tentu ia akan suka menjadi sahabatnya, sahabat baik. Kuilan menghela napas panjang dan berhenti lari, mengempaskan dirinya di atas rumput. Ia sudah berlari lama dan jauh, lega bahwa pendekar sakti itu tidak mengejarnya karena kalau mengejarnya, ia tidak tahu bagaimana akan dapat melarikan diri. Hatinya tertarik sekali oleh suling emas. Ia sendiri merasa heran mengapa begitu. Dalam pandangannya, suling emas yang sudah tua dan yang rambutnya sudah bercampur uban itu lebih menarik dan menyenangkan daripada orang-orang muda gagah perkasa yang pernah ditemuinya. Lebih menarik daripada Yu Xiang Qi si pengemis muda yang halus, lebih menang daripada Tang Hao Lam yang berandalan dan lucu, lebih hebat daripada Xiang Goan Li yang gagah dan tampan. Alangkah akan senangnya melakukan perjalanan bersama suling emas tentu akan terasa aman dan tenteram di samping seorang pendekar yang demikian saktinya, sebagai seorang sahabat baik. Atau sebagai anak, atau murid. Ah, tapi dia sudah menghina ibuku. Katanya dia kakak angkat ibu kandungku yang menjadi ratu di Hitan, akan tetapi juga sebagai kekasih. Tentu kekasih yang tidak setia, buktinya ibuku telah ditinggalkannya. Kuilan meloncat bangun, membanting-banting kakinya lalu berjalan pergi, ia akan mencari ibunya ke Hitan dan bertanya tentang suling emas. Kemudian ia teringat akan Tang Hao Lam dan seketika wajahnya yang muram menjadi berseri gembira. Tak mungkin ia bermuram kalau teringat kepada si berandal itu. Bagaimana Hao Lam dapat muncul ketika ia hendak menolong Po Leng In dari tangan Butek Siu Lam? Dan ketika ia dibawa lari Tai Le Kao Ong, kemana perginya si berandal itu? Sambil bertanya-tanya arah perjalanan ke Hitan,
Kuilan melanjutkan perjalanannya dan beberapa hari kemudian ia melihat banyak orang menunggang kuda memasuki sebuah dusun yang ramai. Karena Kuilan juga bermaksud menuju ke dusun itu yang menurut keterangan adalah dusun Cicung yang terletak di tepi sungai, maka ia pun mempercepat langkahnya memasuki dusun itu. Debu masih mengebul di atas jalan yang baru saja dilalui rombongan orang sebanyak belasan orang tadi. Hati Kuilan tertarik karena ia melihat betapa seorang di antara mereka di dahinya terhias mutiara. Seorang anggota Tian Liongpang, seorang di antara 12 Cap Jiliong. Mau apakah orang-orang Tian Liongpang itu datang ke tempat ini, pikirnya. Ia tahu bahwa kalau bertemu dengan mereka, tentu akan terjadi keributan, akan tetapi tentu saja Kuilan tidak takut. Ia bukan mencari perkara melainkan ia bermaksud melanjutkan perjalanan dengan perahu melalui sungai di dusun itu dan untuk memenuhi maksudnya, ia tidak peduli apakah ada setan atau iblis yang menghadangnya. Dusun itu ternyata ramai karena merupakan pelabuhan perahu-perahu yang berlayar di sepanjang sungai. Di dekat pantai terdapat sebuah kelenteng. Kuilan merasa heran karena tidak melihat belasan orang Tian Liongpang tadi di dalam dusun. Apakah mereka itu hanya lewat saja di dalam dusun lalu melanjutkan perjalanan melalui pintu sebelah sana? Mungkin sekali dan ia tidak peduli, juga tidak bertanya-tanya tentang mereka. Karena dusun itu banyak dilewati orang-orang asing yang melakukan perjalanan, dan karena pada masa di mana perang selalu mengancam daerah perbatasan semua orang, juga wanita-wanita membawa pedang, maka munculnya Kuilan tidaklah amat mengherankan orang. Kalau orang memandangnya, adalah karena terpesona oleh kecantikannya saja, bukan mengherankan pedangnya dan kejanggalan seorang wanita muda melakukan perjalanan sendirian saja. Kuilan yang tidak bermaksud menginap di dalam dusun ini, langsung pergi ke pantai untuk mencari perahu. Dalam perjalanan mencari perahu inilah ia lewat di depan kuil dan melihat 3 huruf Ban Hok Tong di depan kelenteng, juga melihat beberapa orang Huesio sibuk melayani orang-orang yang bersembahyang di kelenteng. Sebetulnya Kuilan tidak akan mempedulikan kelenteng ini, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar ringkih kuda di sebelah belakang kelenteng sehingga hatinya tertarik dan teringatlah ia akan belasan orang Tian Liongpang tadi. Agaknya mereka itu tadi masuk ke dalam kelenteng ini, pikirnya. Mengapa orang-orang Tian Liongpang yang jumlahnya belasan, orang itu bermalam di dalam sebuah kelenteng? Peduli amat dengan mereka. Akhirnya ia berkata dalam hati dan kembali melangkahkan kaki meninggalkan depan kelenteng menuju ke pelabuhan di mana terdapat banyak perahu-perahu besar kecil dan kesibukan orang-orang yang mengangkut dan membongkar muatan. Mereka yang sibuk di pelabuhan itu semua adalah laki-laki dan mulailah Kuilan dihujani pandang mata yang seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Di dalam dusun seperti itu memang jarang terdapat wanita cantik seperti Kuilan dan kalaupun ada di antara para tamu, mereka itu tidak datang seorang diri dan secara berterang seperti ini, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memandangnya. Kuilan tidak peduli dan selagi ia hendak bertanya untuk mencari perahu sewaan, tiba-tiba terdengar bentakan keras, "Minggir! Hei, kau! Minggir!" 2 orang laki-laki tinggi besar berjalan cepat dan mendorong seorang yang sedang sibuk bekerja untuk membuka jalan. Para pekerja itu adalah orang-orang kasar yang kuat, maka mereka menjadi marah. Seorang di antara nelayan yang kena dorong hampir jatuh tertimpa keranjang ikan yang dipanggulnya, meloncat bangun. Dari mana datangnya 2 ekor kerbau? Akan tetapi hanya sampai di situ ia dapat membuka mulut karena seorang di antara 2 laki-laki tinggi besar itu sudah mengayun kakinya dan si nelayan terlempar jatuh ke dalam sungai. 2 orang laki-laki tinggi besar itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, bertolak pinggang dan berkata, "Hayo, siapa lagi yang berani?" Melihat betapa seorang temannya sampai terlempar ke sungai, 4 orang nelayan menjadi marah. Mereka ini juga tinggi besar dan kuat. Sambil memaki mereka ini serentak maju menyerang, akan tetapi begitu 2 orang itu menggerakkan kaki kanannya, terdengar jerit-jerit kesakitan dan 4 orang nelayan itu pun jatuh tersungkur dengan hidung berdarah dan muka meringis kesakitan. Demikian cepat gerakan 2 orang tinggi besar ini sehingga mereka tidak tahu bagaimana mereka tadi dapat dirobohkan. Masih ada lagi. Mereka berdua menantang dan semua nelayan menjadi gentar. Seorang di antara mereka yang sudah tua segera maju dan mengangkat kedua tangan memberi hormat. "Maafkan kami, Tuan. Apakah yang dapat kami lakukan untuk Jiwi,
Anda berdua, dan karena tidak mengenal orang gagah maafkan kelancangan kawan-kawan kami. Apakah yang Jiwi kendaki? Dua orang laki-laki tinggi besar yang usianya 40-an tahun itu tersenyum menyeringai, tampak puas dan bangga. Setelah memandang ke sekeliling lalu berkatalah seorang di antara mereka yang brewok. Sediakan perahu yang bercat merah itu untuk kami. Besok pagi-pagi kami pakai. Dia menuding ke arah sebuah perahu kosong. Perahu itu bercat merah dan kelihatan memang paling baik di antara perahu-perahu yang berlabuh di situ. Perahu itu masih baru agaknya belum lama diturunkan di sungai. Ah, Jiwi hendak menyewa perahu? Baiklah, akan tetapi perahu merah itu tak mungkin dapat disewakan karena besok akan dipakai mengantar pengantin. Apa kau bilang? Kami berani bayar sewanya dan siapapun juga tidak boleh mendahului kami. Pendeknya, sediakan perahu itu besok pagi-pagi, kalau tidak, kau yang akan kami lemparkan ke dalam sungai. Nelayan tua itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi sambil membungkuk-bungkuk ia berkata, baik, baik. Dan sewanya? Berapapun akan kami bayar. Kami hendak memeriksanya dulu. Dua orang tinggi besar itu diantar oleh nelayan tua menuju ke perahu cat merah. Mereka melangkah masuk dan tercengalah mereka melihat Kwilan sudah duduk di dalam perahu itu sambil tersenyum manis. Kiranya Kwilan yang tadi mengikuti percekcokan, menjadi tak senang dengan sikap dua orang itu, maka diam-diam ia lalu memasuki perahu cat merah yang dipilih oleh dua orang itu secara paksa. Mau apa kalian berdua longak-longok seperti monyet memasuki perahu yang sudah kusewa ini tanpa izin? Kata Kwilan sambil tersenyum mengejek. Sejenak dua orang tinggi besar itu tertegun. Mereka kagum akan kecantikan gadis dalam perahu dan mendengar bentakan itu, mereka terkejut dan saling pandang. Kemudian seorang di antara mereka yang brewok tadi dapat menenangkan hatinya lalu menoleh kepada nelayan tua yang juga bengong terlongong. Paman tua, apakah ini yang akan menjadi pengantin? Cantik benar. Bukan dia. Saya tidak mengenalnya, Nona, siapakah kau dan mau apa kau di sini? Paman tua, aku lebih dulu memasuki perahu ini, berarti aku lebih dulu menyewanya. Dua orang kasar seperti monyet ini boleh mencari perahu lain untuk disewa atau mereka ini boleh terjun ke air. Pada waktu itu, dua orang tinggi besar tadi sudah melihat gagang pedang di pinggang Kwilan dan ketika melihat sebuah mutiara hitam bersinar di gagang pedang itu, mereka terkejut. Mutiara hitam. Teriak mereka sambil mencabut golok. Kiranya orang-orang Tian Liongpang yang tak kenal mampus. Seru Kwilan tanpa bangkit dari tempat duduknya. Melihat gerakan dua orang yang menerjangnya ini, ia memandang rendah. Ketika mereka sudah menubruk maju diikuti teriakan kaget dan ngeri dari kakek nelayan, secepat kilat kedua kaki Kwilan bergerak menendang ke depan. Ia menggunakan kedua tangan untuk menekan papan perahu sehingga kedua kakinya dapat melakukan tendangan sekaligus. Tepat sekali ujung kedua sepatunya mencium sambungan lutut dua orang lawan itu. Terdengar suara krek, dan sambungan lutut kanan mereka terlepas. Tentu saja mereka itu seketika ambruk dan sebelum tubuh mereka menyentuh papan perahu, kembali kedua kaki Kwilan bergerak, kini mendorong dada mereka. Tak dapat dicegah lagi tubuh dua orang laki-laki tinggi besar itu terlempar masuk ke dalam sungai. Biarpun bagi Kwilan peristiwa ini biasa saja, namun bagi para nelayan merupakan hal yang amat hebat. Hampir mereka tak dapat percaya betapa hanya dengan dua buah kaki yang kecil mungil, tanpa menggerakkan tangan dan tanpa bangkit dari tempat duduknya, gadis remaja cantik manis itu mampu melemparkan dua orang lawan kuat ke dalam sungai dengan tulang lutut terlepas sambungannya. Mereka bersorak-sorai dan menertawai dua orang laki-laki tadi yang kini dengan susah payah berenang ke tepi sungai. Lenyaplah kegagahan mereka berdua yang terpaksa harus pergi dengan sebelah kaki meloncat-loncat sambil menyumpah-nyumpah. Seketika Kwilan dirubung para nelayan yang kagum. Mereka berbondong menawarkan perahu mereka untuk mengantar gadis ini melakukan pelayaran ke utara, akan tetapi Kwilan tersenyum dan berkata, aku hanya membutuhkan sebuah perahu dan karena yang kupilih perahu merah ini, maka perahu inilah yang akan kusewa. Sudah, kalian pergilah, aku ingin mengasuh.
Pada saat itu, seorang nelayan datang berlari-lari dan melaporkan kepada Kuilan bahwa dua orang tinggi besar itu lari terpincang-pincang ke dalam kuil Ban Hok Tong. Harap Nona hati-hati, bahaya besar mengancam. Kiranya dua orang itu temannya banyak sekali dan galak-galak. Tak perlu melayani mereka. Tapi, harap Lihiap, pendekar wanita, sudi mengasihani kami, kata nelayan tua. Lihiap sudah menyaksikan sendiri betapa mereka itu ganas dan kejam terhadap kami. Kalau Lihiap pergi dari sini, tentu kamilah yang akan dijadikan korban untuk melampiaskan kemarahan mereka. Apa peduliku? Kuilan mendengus. Memang ia tidak suka mengacuhkan urusan orang lain yang tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Tapi, Lihiap, kami akan dibasmi. Akan dipukuli, dibunuh. Kata seorang nelayan lain. Peduli apa? Kalau kalian begitu lemah dan tidak becus melakukan perlawanan sampai terbunuh, adalah salah kalian sendiri. Kuilan menjawab jengkel karena merasa terganggu. Tapi, semua ini terjadi gara-gara Lihiap merobohkan dua orang itu? Si nelayan tua menyambung. Saya mendengar bahwa seorang gagah sekali berbuat berani menanggung segala akibatnya. Cukup. Kuilan membentak marah. Aku tunda perjalananku sampai besok dan kalian lihat malam ini akan kuhajar habis mereka itu. Setelah berkata demikian Kuilan merebahkan dirinya di atas papan perahu, dan para nelayan bubaran dengan hati lega, akan tetapi juga masih khawatir. Menurut penyelidikan mereka, jumlah pendatang di kelenteng itu ada belasan orang dan para Huesio di Ban Hok Tong sendiri kelihatan takut menghadapi mereka. Bagaimana kalau pendekar wanita muda ini sampai kalah? Tentu mereka akan mendapat bagian pahit pula. Betapapun juga, karena harapan mereka bergantung kepada kesanggupan Kuilan, mereka lalu melayani gadis ini dengan hidangan dan minuman yang diterima oleh Kuilan dengan hati gembira. Benar juga, pikirnya, dia harus bertanggung jawab. Apalagi, jelas rombongan Tian Liongpang itu tidak akan membiarkan ia lolos begitu saja. Daripada menghadapi mereka di atas air sungai yang pernah membuat ia hampir tewas dahulu, lebih baik sekarang menghadapi mereka di darat. Turun tangan di waktu siang hanya akan menimbulkan geger di dalam dusun ini, maka lebih baik malam nanti turun tangan menghajar mereka dan mengusir mereka dari dalam dusun. Dengan pikiran ini, legalah hati Kuilan dan setelah makan kenyang, ia pun tidur di atas perahu dengan nyenyaknya. Malam itu terang bulan. Tiada awan mengotori udara sehingga sinar bulan sepenuhnya menerangi bumi. Bagaikan seekor burung hantu, tubuh Kuilan berkelebat di antara sinar bulan. Dengan pedang terhunus di tangannya, gadis perkasa ini meloncat ke atas genteng kuil Ban Hok Tong, mendekam di atas wuungan dan mengintai ke bawah. Sunyi sepi di kelenteng itu. Pikirnya geram, tentu mereka siap sedia menyambutku, dan sudah siap memasang jebakan. Akan tetapi ia tidak menjadi gentar. Dengan gerakan yang lincah sekali ia lalu berlari di atas genteng, sengaja memberatkan tubuhnya sehingga menimbulkan bunyi pada genteng, agar musuh muncul menyerangnya. Namun tidak terjadi apa-apa dan Kuilan terus berlari menuju ke belakang. Dari atas genteng di belakang bangunan, ia dapat melihat halaman belakang yang luas dan terkejutlah ia ketika melihat beberapa orang Huesio sudah menjadi mayat berserakan di halaman itu. Seorang laki-laki yang mengempit tongkat membungkuk dan agaknya memeriksa mayat-mayat itu seorang demi seorang. Kuilan menjadi heran sekali, tidak mau sembarangan turun tangan. Siapakah laki-laki itu dan mengapa pula Huesio-Huesio itu tewas? Kemana perginya orang-orang Tian Liongpang? Tentu laki-laki itu yang membunuh para Huesio, dan siapa lagi orang itu kalau bukan seorang di antara anggota dari Tian Liongpang? Kuilan mengeluarkan jarumnya dan sekali tangannya bergerak, sinar hijau menyambar ke arah leher orang yang sedang memeriksa mayat-mayat itu. Akan tetapi Kuilan terkejut melihat orang itu tanpa menoleh mengibaskan tangannya sehingga jarum-jarum itu runtuh oleh lengan bajunya yang lebar. Kemudian lebih kaget lagi Kuilan ketika mendengar orang itu berkata, Kuilan Xiao Moi, kau turunlah. Jarum-jarummu sudah terlalu banyak membunuh orang tak berdosa. Kuilan mengenal suara ini dan ketika orang itu kini berdiri sambil membalikkan tubuh ia mengenal wajah yang tampan itu. Yu Xiangqi. Cepat ia melayang turun sambil membawa pedangnya. Pemuda itu memang Yu Xiangqi yang mengempit tongkatnya. Caping bututnya tergantung di belakang punggung.
Kalau Kuilan berseri wajahnya karena pertemuan yang tak terduga-duga ini, sebaliknya Yu Xiangqi memandang dengan wajah keruh dan sepasang matanya memandang penuh teguran. Kenapa mereka? Kuilan, betapapun kagum hatiku terhadapmu, namun sungguh aku kecewa dan menyesal melihat sepak terjangmu yang terlalu ganas. Bersambung ke jilid 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.